warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Pembelajaran hari ini lanjutan setelah sebelumnya agama. Kemudian kita pelajaran bahasa Indonesia ya sampai pelajaran terakhir. Seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita ada baiknya berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan yang masing-masing. Silahkan dimulai. Selesai ya. Hari ini masih kita lanjutan di tema 2, subtema yang keempat ya. Buku tema 2, subtema keempat bahasa Indonesia. Miss agak melompat mundur maju pelajaran hari ini karena Miss sesuaikan. Tema hari ini tentang wawancara ya. Apa itu wawancara? Di sini sudah Miss jelaskan. Pengertian dari wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi wawancara itu dilakukan dua orang minimal, boleh lebih ya, boleh 3, 4 atau 5 orang dan seterusnya. Tapi paling tidak ada 2 orang. Satu disebut orang yang mewawancarai. Orang yang mewawancara itu adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang mengetahui informasi yang sebenarnya. Jadi satu orang yang mewawancarai, yang kedua adalah narasumbernya. Narasumber tadi orang yang mengetahui akan informasi yang kita butuhkan. Jadi yang bertanya disebut pewawancara, yang mengetahui jawaban dia disebut narasumber. Itu pengertian dari wawancara. Lanjut, tujuan wawancara. Pasti ada tujuannya. Untuk apa kita mewawancarain orang? Untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya. Iya. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu tanpa bertanya dulu kepada orang yang lebih mengetahui, orang yang lebih memahami. Tidak boleh misalnya kata si anu, kata si itu, dengar-dengar, itu namanya bukan hasil wawancara. Tujuan wawancara tadi kita mendapat informasi yang tepat dan terpercaya. Ya, kalau kita dapat dari berita si anu itu namanya gosip. Gosip belum tentu betul. Ada baiknya bertanya dulu kepada orang yang memang mengetahui akan informasi tersebut. Lanjut, wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Iya, bagaimana cara kita mendapatkan informasi melalui wawancara? Dengan cara melakukan beberapa pertanyaan. Siapa? Bagaimana? Mengapa? Misal contoh, siapa yang mendirikan sekolah SD 48 pertama kali? Itu boleh. Nanti ada kita cari orang yang mengetahui asal usul, asal mula SD 48 kita. Siapa yang kita cari? Berarti kepala sekolah pertama kali yang menetap di sini. Kalau Ibu Suryati kan sudah beberapa kali pergantian kepala sekolah. Boleh itu. Jadi cara kita mendapatkan informasi dengan cara bertanya, melakukan pertanyaan. Banyak beberapa. Nah, ini contoh kata tanya yang kita lakukan pada saat kita mewawancarai. Salah satu contohnya, gunakan kata apa, gunakan siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Minimal 5 pertanyaan ya. Contoh kayak tadi, apa yang bisa kalian lihat di SD Negeri 48? Sebelum kalian menjawab ini, sebelum kalian bertanya, kalian harus datang ke tempat yang akan kalian cari informasinya. Contoh, misalnya kita mau mewawancarai kepala sekolah SD 48 Ibu Suryati sekarang. Berarti kita harus datang menemui Ibu kepala sekolah. Lalu si pewawancara harus mengajukan pertanyaan ini. Ibu, saya mau bertanya, Bu Suryati kepala sekolah, apa saja fasilitas, apa saja keunggulan dari SD 48? Nanti Ibu Suryati yang menjawab.
karena dia disebut narasumber. Kalian pewawancara. Nanti bertanya lagi yang kedua, Ibu, siapa-siapa saja kepala sekolah di SD 48 ini yang sudah pernah mengabdi? Itu contoh. Misalnya yang ketiga, Bu, mengapa setiap banjir, setiap hujan deras saya perhatikan di halaman SD 48 itu banjir atau banyak air yang tergenang? Boleh. Atau yang keempat, Bu, bagaimana cara Ibu mengantisipasi apabila terjadinya banjir di halaman sekolah? Apakah anak-anak tetap sekolah atau diliburkan? Itu pertanyaan. Nanti Ibu Suryati kembali yang memberikan jawaban. Terakhir misalnya, kapan Bu berdirinya SD 48 ini dan sudah berapa lama? Boleh. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh si pewawancara kepada narasumber. Yang contoh Miss berikan tadi, misalnya narasumbernya adalah kepala sekolah SD 48 tahun ini, SD 48, yaitu Ibu Suryati. Itu pewawancaranya kalian, karena kalian yang ingin mengetahui informasi tersebut dan karena kalian yang bertanya. Miss, apakah semua pertanyaan itu disebut wawancara? Kalau cuma kita nanya alamat itu bukan alamat. Jadi wawancara itu apabila kita ingin mengetahui terhadap suatu hal, asal usul sekolah, terus silsilah keluarga dari buyut, nenek, kakek, orang tuamu, anak, adik gitu. Jadi wawancara itu apabila kita ingin mengetahui sesuatu atau informasi yang dapat memberikan wawasan kepada si pewawancara. Biasanya itu dilakukan oleh orang yang mencari berita. Di TV misalnya pembaca berita. Pembaca berita itu dia sudah sebelum yang mewawancarai siapa? Wartawan. Nah, wartawan itulah yang mendapatkan informasi baru dituangkan melalui siaran TV atau koran. Tapi yang mewawancara itu siapa? Ya, itu tadi pewawancaranya tadi ya, wartawan, disebut wartawan kalau dalam dunia pertelevisian atau surat kabar atau koran ya. Untuk itu terima kasih, Miss harap semoga kalian memahami materi kita wawancara ini. Tugasnya seperti biasa nanti Miss akan lanjutkan di WA grup kita. Assalamualaikum.